围圈形成，就飞不出去了。启动规避路线。到如今之后， Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya guys, amin. Seperti biasa, jadwal malam ini adalah Swallowed Star ataupun Babang Loveng, dan kita akan memasuki episode 119. Sebelum itu kita review dulu untuk part sebelumnya ya guys. Babata meminta kepada mereka untuk bersembunyi di sini sementara waktu karena mereka sedanglah menjadi buronan. Tetapi Hong berkata, bersembunyi seperti ini tidak akan membutuhkan waktu jangka lama karena mereka juga pasti akan ketahuan. Lebih baik memperkuat diri sebelum itu, dan mereka pun menyuruh Loveng untuk meningkatkan rumput lautnya. Sehingga tanaman merambat milik dari Loveng benar-benar berevolusi menjadi begitu besar ya. Bahkan panjangnya melebihi 120 km guys. Dan dia mendapati kabar kalau Gaia telah diserang oleh kelompok dari Guishi dan juga Chiyun. Sehingga Loveng pun berniat untuk menyelamatkannya. Setelah menyelamatkannya, Loveng pun langsunglah memancing mereka semua untuk menghadapi dirinya. Dan terjadinya kekacauan yang begitu luar biasa, di mana Guishi dan juga Chiyu haruslah meninggal dunia dihantam oleh tanaman merambat berkali-kali. Tetapi juga kalau Loveng dan lainnya haruslah kehilangan nyawa dari Gaia. Setelah itu juga Mingyu memberitahu kalau mereka masih ada dalam masalah. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah mendapatkan informasi dari Mingyu kalau mereka ini haruslah ke suatu tempat agar mereka benar-benarlah aman. Lantas Babata pun langsung membuat sebuah rencana untuk bisa mencapai hal tersebut ya. Jika satu langkah saja gagal, maka mereka akan tidak bisa terbang untuk keluar dari sini. Lalu Loveng meminta kepada Babata mencari sebuah ide agar mereka bisa keluar dari pengepungan semua ini. Loveng juga berjanji kepada almarhum Gaia kalau dia akan membawa tubuhnya keluar dari tengah hutan ini. Dan dia pun langsung memasuki tubuh Gaia ke cincin luar angkasanya ya. Dan kapal dari Loveng pun langsunglah meluncur. Lalu kita diperlihatkan banyak sekali pesawat yang sedang mencoba untuk mengepung keberadaan dari Loveng. Namun siapa sangka pasukan dari Brolin tidak sengaja berpapasan dengan pesawat dari Loveng. Lantas semua pasukannya pun memberitahu kepada Brolin kalau mereka baru saja berpapasan. Sehingga Brolin pun langsung menyuruh semua pasukannya untuk mengejar keberadaan dari Loveng. Serta meminta kepada mereka untuk tetap mengejar karena dia tahu Loveng ini sedanglah mencoba untuk menerobos pertahanan sebelum pengepungan benar-benar terbentuk. Jadi dia meminta kepada pasukannya untuk bersantai saja karena dia tahu pihak dari Loveng sama sekali tidaklah akan berhasil. Kembali kepada pesawat Loveng yang sedang melaju dengan begitu cepat, merasa ada yang aneh di sekitar mereka sebab dalam monitor tersebut poin dari pihak lawan tidak bergerak sama sekali. Seakan-akan mereka ini hanyalah mengikuti mereka dari belakang ya. Babata juga merasa ada yang begitu janggal ketika dia periksa. Ternyata ada 29 pesawat yang begitu besar sedanglah mengikuti mereka dari belakang. Dan benar saja 29 pesawat tersebut dilengkapi dengan meriam laser. Hal tersebut membuat Lei Shen sungguhlah ketar-ketir ya. Sedangkan untuk pihak dari Brolin, 29 pesawat tersebut sudah mengunci target pesawat dari Loveng dan mereka menunggu perintah dari Brolin untuk menembakkan laser tersebut ya. Sedangkan untuk Babata, dia pun langsung memeluk Atuka di mana mereka berdua akanlah bersatu untuk mengeluarkan kemampuan Babata yang asli, di mana dirinya langsunglah mengendalikan pesawat tersebut ya. 目标所手机路径演算中检测敌方能量，启动规避路线。 Lalu meriam laser pun langsunglah diluncurkan. Begitu juga dengan Babata sudah siap untuk menghindari semua serangan tersebut. Gila guys, ini akan menjadi aksi dari Babata yang begitu luar biasa ya. Satu persatu meriam laser pun dapat dihindari dengan begitu mudah.
Seakan-akan pesawat tersebut tanpa ada beban sama sekali. Karena pesawat yang dikendalikan oleh Babata bisa melakukan manuver yang begitu tajam ya. Anggap saja dia melakukan pemutaran 360 derajat dengan begitu cepatnya. Bahkan untuk Lo Feng dan lainnya saja tidak bisa menekan gravitasi yang dikeluarkan oleh Babata guys. Ya karena guncangan di pesawat tersebut sangatlah besar ya. Tetapi dengan semua ini membuat semua pihak lawannya begitu terkejut. Dan tidak menyangka kalau meriam laser tidaklah bisa untuk mengenai pesawat ini. Namun tetap saja sehebat-hebatnya Babata, jika dikeroyok tetap saja ya itu akan sangat sulit untuk menghadapinya. Mau tidak mau, dia pun langsung mengeluarkan sebuah perisai di pesawatnya agar tidak terkena serangan. Ya untuk jaga-jaga. Namun sayangnya baru aja dibilang salah satu serangan laser haruslah mengenai pesawat dari Babata. Dan perisai tersebut pun berkurang sebanyak 61%. Tetapi Babata tidak begitu mempermasalahkannya karena mereka masih bisa keluar dari sini. Lalu Lo Feng pun langsung bangkit berdiri dan melihat di monitor karena sebentar lagi mereka akan berhasil menerobos dari pengepungan pihak dari Brolin. Tetapi masalahnya belumlah selesai karena Putri Brolin sudah pasti mempunyai rencana di balik rencana. Lalu muncullah sinyal peringatan yang ternyata di depan pesawat mereka sudah ada beberapa pesawat yang sedang mencoba untuk menghadangnya. Ditambah mereka juga sudahlah mengunci target pesawat dari Lo Feng dan Babata ya. Sehingga serangan laser yang baru pun langsunglah dikerahkan. Tetapi Lo Feng langsung berkata saat ini mereka tidak mempunyai pilihan selain untuk melakukannya. Dan duar, ledakan pun terjadi yang membuat mereka semua tertawa dan meyakinkan kalau Lo Feng dan lainnya telah meninggal dunia. Namun, Brolin sendiri mendapati sebuah pesan kalau sasaran telah menghilang. Putri Brolin pun langsunglah terkejut dan dia menganggap kalau Lo Feng dan lainnya telah menggunakan penyimpanan luar angkasa untuk menyimpan pesawat mereka. Sedangkan untuk mereka sementara waktu ya sudah aman ya. Dan Babata pun langsung mengeluarkan Atuka. Di sini Atuka pun langsung sangat kesal karena gara-gara dia juga hampir saja meninggal dunia. Jadi pada saat ini ataupun kondisi saat ini, Lo Feng dan lainnya haruslah melakukan penerbangan mandiri. Lalu ketika mereka hampir saja keluar dari pengepungan tersebut, mereka dibuat sangatlah syok berat. Ternyata di luar sana sedang melakukan pertarungan yang begitu luar biasa. Sebut saja sebagai peperangan. Babata pun langsunglah menghela napas. Karena peperangan yang begitu kacau seperti ini sangatlah sulit untuk mereka keluar dari semua ini ya. Jika memaksanya, mungkin saja merekalah yang akan terlibat dalam peperangan ini ataupun ya terkena serangan entah dari mana. Tetapi satu-satunya jalan yaitu melewati tempat tersebut ya. Jika tidak, maka mereka haruslah muter lebih jauh lagi dan itu akan menjadi masalah jika bertemu dengan pasukan dari Brolin. Apalagi mereka saat ini telah diketahui identitasnya. Alhasil, Lo Feng pun langsung berpikir dan mempunyai sebuah ide yang begitu gila, di mana mereka akan melewati jalur bawah tanah dan membuat Babata langsunglah marah besar. Dikarenakan serangan dari pesawat yang sedang berperang ini memiliki tingkat tinggi ya. Jika saja serangan tersebut menghantam tanah, mungkin mereka juga akanlah binasa. Dan Babata menolak ide tersebut. Namun untuk Hong dan Lei Shen langsunglah menyetujui ide dari Lo Feng ya. Karena dengan semua ini, mungkin saja perjalanan mereka akanlah aman dan menuju stasiun dengan begitu selamat. Alhasil, Babata pun hanya bisa terdiam dan mengikuti rencana dari mereka bertiga yang begitu gila. Lo Feng juga meyakinkan tenang saja, dikarenakan dia mempunyai sebuah pengalaman dalam masalah ngebor-mengebor ya. Kembali kepada Putri Brolin, dia tidak menyangka kalau pihak dari Lo Feng menggunakan aksi yang begitu nekat, di mana mereka menggunakan jalur peperangan ya. Brolin pun langsung melaporkan kepada kakeknya ataupun Hargrave, serta memberitahu jika mereka memaksanya untuk mengikuti dari belakang, mungkin saja pasukan dari mereka akan mengalami kerugian yang begitu banyak. Tetapi Hargrave sama sekali tidak peduli dengan prajuritnya sendiri.
karena masa depan mereka berada di tangannya Brolin. Terlebih, harta yang mereka cari ini sudah berada di depan mata, jadi tidak bolehlah disia-siakan. Lantas, Brolin pun langsung mengetahui apa mau dari sang kakek ya. Ya sudah pasti dong, apapun caranya, resiko apapun haruslah dihadapi oleh Brolin hanya untuk mendapatkan kode rahasia tersebut. Sehingga dia pun langsunglah menyuruh batalion kelima untuk melewati jalur peperangan. Wah, ini sih peperangannya malah makin kacau ya. Nambah satu pasukan guys. Sedangkan untuk Lo Feng, dia pun terus mengebor dan mengebor untuk maju ke depan ya. Sedangkan untuk Babata terus meminta kepada mereka berhati-hati. Dikarenakan mereka ini bukan saja mencoba menghindari beberapa serangan, melainkan di belakang mereka juga sedanglah ada yang mengikuti. Ditambah di atas juga sedanglah berperang. Jadi kondisi mereka saat ini sebenarnya dikatakan sangatlah terpojok ya. Lalu Lo Feng pun meminta kepada mereka tidak perlu khawatir, karena dia masih mempunyai sebuah rencana. Sedangkan untuk di belakang mereka, tepatnya di bawah tanah, pasukan dari Brolin sudahlah mendekati keberadaan dari Lo Feng. Ketua dari pasukan tersebut juga terlalu meremehkan kemampuan dari Lo Feng dan menganggap kalau dia ini sangatlah lemah ya. Dia pun langsung berteriak kalau hadiah penangkapan dari Lo Feng akan menjadi miliknya. Tetapi tanaman merambat milik dari Lo Feng ternyata berada di sana dan membabat habis mereka semua guys. Mamam. Sehingga pasukan yang di bawah tanah benar-benar telah habis. Ditambah Lo Feng juga mengambil semua cincin penyimpanan mereka ya. Dengan tujuan ia memperkaya diri juga sih. Namun sayangnya sudah sebagian besar dihabisi oleh Lo Feng. Tetap saja pasukan yang mengejar Lo Feng malah bertambah banyak. Tetapi ini juga malah menjadi cuan untuk Lo Feng sendiri ya. Ditambah mereka juga berpisah satu sama lain untuk mencari keberadaannya. Sehingga rencana dari Lo Feng benar-benar berjalan lancar. Di mana beberapa kelompok yang sudah terpisah langsunglah dibantai oleh Lo Feng, Hong, Lei Shen, dan juga Augu. Jadi pertarungan ini tidak mengandalkan tanaman merambat saja ya, melainkan mereka juga ikut serta. Tidak sampai di situ juga, mereka telah berhasil mengambil salah satu alat pendeteksi, di mana Lo Feng sama sekali tidak bisa diketahui keberadaannya. Satu persatu dari kapten pasukan tersebut pun langsunglah dihabisi. Setelah itu, Lo Feng pun kembali kepada teman-temannya dan melarikan diri dari sana. Sedangkan untuk Babata, dia sibuk untuk menghitung semua harta karun yang telah diambil oleh Lo Feng sebelumnya ya. Hong pun memuji rencana dari Lo Feng karena dia ini benar-benar begitu jenius. Disebabkan kalau Lo Feng hanyalah mentargetkan beberapa kapten dari kelompok tersebut. Disebabkan ketika kapten dari pasukan tersebut sudah tidak ada, membuat mereka semua langsunglah kocar-kacir ataupun tidak terorganisir ya. Jadi menurut Hong, ini adalah ide yang begitu luar biasa. Daripada menghabisi mereka semua akan memakan waktu yang begitu lama dan akan menjadi dendam baru lagi ya. Lei Shen pun langsung memuji kehebatan dari Lo Feng dan juga terlebih kepada Babata. Karena mereka harus berterima kasih kepada Babata, dikarenakan tanpa Babata mereka tidak akan bisa seperti ini. Lalu Babata pun keluar dengan memberitahu para pengejar sudah berada di belakang mereka. Ya elah. Kembali kepada Putri Brolin yang baru saja mendapatkan informasi kalau perburuan belumlah selesai. Terlebih juga beberapa ketua dari pasukan telah meninggal dunia diakibatkan mengejar Lo Feng. Mendengar itu membuat Putri Brolin benar-benar meremehkan semua pasukannya karena hanya mengejar 4 orang saja, tetapi sama sekali tidaklah bisa. Ditambah juga Putri Brolin benar-benar sangatlah meremehkan kemampuan dari Lo Feng karena dia menganggap dan telah memprediksi kalau Lo Feng sedang menuju ke salah satu stasiun yang telah dia prediksi. Sembari berkata, pada akhirnya Lo Feng sama sekali tidak mempunyai tempat untuk bersembunyi. Sementara itu, untuk Lo Feng yang sudah dikejar-kejar dengan beberapa pasukan begitu banyaknya, yang membuat dia harus keluar masuk ke bawah tanah dan keluar lagi ke permukaan. Begitu terus sampai-sampai mereka benar-benar terkepung.
Mau tidak mau juga, Lo Feng pun harus mengandalkan tanaman merambatnya, dan mereka pun menerjang ke depan untuk melarikan diri dari sana. 又回到地面。 必须保持移动，才能避免被围堵。 Sehingga main kejar-kejaran pun terjadi, ditambah situasinya ini sedanglah berperang ya. Namun pada akhirnya juga, Lo Feng dan lainnya haruslah terhenti. Sebab di depannya ada sebuah pesawat yang begitu besar. Hal tersebut juga membuat mereka semua benar-benar terkepung ya. 被包围了。 Waduh, apakah ini termasuk usaha yang sia-sia? Oh jelas tidak dong. Karena ini adalah sebuah proses untuk Lo Feng keluar dari sana dan juga memperkuat mental dia untuk menghadapi ribuan pasukan ya. Ya pada intinya, usaha mereka ini tidaklah sia-sia. Jadi spoiler untuk part berikutnya, ya sudah pasti dong full pertarungan untuk melarikan diri dari sana. Tetapi karena kebanyakan lawannya, membuat mereka berempat benar-benar kewalahan guys. Tetapi bukan MC utama jika tidak memiliki hoki yang begitu besar ya, dimana dia bangkit berdiri dan membabat habis semua orang di sana. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye. 包围圈形成，就飞不出去了。启动规避路线。